Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Faroka Azizah. Saya dari Prodi Ahwal Syaisiyah semester 1 NPM 211100015. Baik, saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Ibu Ika Apriyanti. Di sini saya akan mempresentasikan bahasa Indonesia yang berjudul Cara Membuat Paragraf dalam Karya Ilmiah yang Benar dan Baik. 1. Pengertian paragraf. Secara umum, paragraf merupakan sekumpulan kalimat yang saling terkait satu kalimat dengan lainnya. Paragraf merupakan bagian dari suatu bab yang tersusun secara runtut dan terpadu. Pada umumnya, sebuah paragraf ditandai dengan penulisan pada baris baru dengan penulisan awal hurufnya mengarah ke dalam. Dalam sebuah paragraf terdapat kalimat pembuka, kalimat inti, dan kalimat penutup. Yang 2, unsur penyusun paragraf. Secara umum dalam sebuah paragraf terjadi 3 unsur utama antara lain kalimat pembuka, kalimat inti, dan kalimat penutup. Sebuah paragraf biasanya terdiri dari pikiran, gagasan, atau ide pokok yang dibantu dengan kalimat pendukung. Yang ketiga, jenis-jenis paragraf. Yang paragraf pembuka memiliki fungsi sebagai pengantar untuk mencapai pokok permasalahan atau topik yang akan dikembangkan atau diuraikan. Oleh karena itu, pada paragraf pembuka ini perlu dipikirkan sesuatu yang menarik perhatian pembaca sehingga menarik minat dan perhatian pembaca, dan pembaca pun akan merasa kurang apabila tidak menyelesaikan bacaan yang sedang dibacanya. Yang kedua, paragraf penghubung berisi inti persoalan yang akan dipaparkan secara panjang lebar, tentunya dengan memperhatikan penggunaan kata-kata dan kalimat yang efektif dan efisien. Oleh karenanya, antara paragraf satu dengan paragraf lain dan berikutnya harus saling terhubung secara logis sehingga memudahkan pembaca dalam mengerti dan memahami apa sebenarnya yang akan disampaikan penulis. Yang ketiga, paragraf penutup merupakan akhir dari sebuah karangan. Dalam sebuah penyusun dan penulisan suatu karya ilmiah, paragraf penutup terdapat kesimpulan yang merupakan intisari dari pokok permasalahan atau topik yang dipaparkan dalam paragraf penghubung. Selain intisari, dalam paragraf penutup dan umumnya mengandung unsur penegasan dari paparan pokok permasalahan atau topik penghubung. Paragraf penutup berfungsi mengakhiri sebuah karangan sehingga mengimplikasikan pada banyaknya kalimat atau kata yang tidak terlalu panjang agar mudah untuk dipahami dan dimengerti oleh pembaca. Yang keempat, kriteria paragraf yang baik. Untuk membuat sebuah paragraf yang baik dan benar menurut ketentuan dan kaidah-kaidah yang berlaku, perlu diketahui 3 komponen yang disyaratkan sebagai sebuah paragraf yang baik dan benar. Yang pertama, kesatuan atau kohesi. Tiap paragraf hanya mengandung satu gagasan pokok atau satu topik. Fungsi paragraf ialah mengembangkan topik tersebut. Oleh sebab itu, dalam pengembangan tidak boleh terdapat unsur-unsur yang sama sekali tidak berhubungan dengan topik. Paragraf dianggap mempunyai kesatuan jika kalimat-kalimat dalam paragraf itu tidak terlepas dari topiknya atau selalu relevan dengan topiknya. Yang kedua, kepaduan atau koherensi. Syarat kedua yang harus dipenuhi oleh sebuah paragraf ialah koherensi atau kepaduan. Urutan pikiran atau yang teratur akan memperlihatkan kepaduan. Jadi, kepaduan atau koherensi dititik beratkan pada hubungan antara kalimat dengan kalimat. Kepaduan paragraf dapat terlihat melalui penyusunan secara logis dan melalui ungkapan-ungkapan kata-kata pengait antara kalimat. Urutan logis tersebut akan terlihat
pada pola susunan antar kalimat yang terdapat pada paragraf tersebut. Yang ketiga, kelengkapan. Suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat topik atau kalimat utama. Sebaliknya, suatu paragraf dikatakan tidak lengkap jika tidak dikembangkan atau hanya terpeluas dengan peluang-peluangan. Kesimpulannya, paragraf merupakan suatu bagian dari bab yang berisi kalimat-kalimat di mana antara kalimat tersebut memiliki satu unsur keteraturan, kesesuaian, dan kesamaan konsep, materi, dan permasalahan yang dibahas dalam paragraf tersebut. Tidak jarang pada sebuah penulisan suatu karya ilmiah, dalam paragraf masih terdapat ketidaksesuaian antara lain satu dengan kalimat lainnya, dan pada akhirnya hanya untuk menambah atau mencukupi materi secara kuantitatif atau bukan dari kuantitatif isi karya ilmiah tersebut. Penggunaan paragraf setidaknya dapat mempermudahkan seorang penulis dalam membuat karya ilmiah, baik dalam bentuk sederhana maupun kompleks, agar pembahasan suatu pokok permasalahan tidak keluar dari topik yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sebuah paragraf, setidaknya terdapat konsistensi pembahasan masalah atau topik pembicara dan keterkaitan antara paragraf secara terpadu dan efisien. Penyusunan dan penulisan suatu karya ilmiah dengan memperhatikan pola pengembangan paragraf yang akan lebih mudah jika hal diperhatikan dan terus dilakukan dalam hal apapun. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.